Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan nomor NIM 21121200003 dari kelas PAI 4A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Helna Nelis, MPD. Pada video ini saya akan membahas 4 hal terkait desain kurikulum. Yang pertama, pengertian desain kurikulum. Yang kedua, macam-macam desain kurikulum. Yang ketiga, sifat-sifat desain kurikulum. Dan yang terakhir, strategi pengembangan desain kurikulum. Langsung saja kita ke materi pertama, yakni pengertian desain kurikulum. Pengertian desain kurikulum. Desain kurikulum merupakan pengorganisasian tujuan, isi, serta kegiatan belajar yang akan dijalani oleh peserta didik pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum akan tergambar berbagai unsur kurikulum, hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Desain kurikulum menurut Fred Percival dan Henry Ellington adalah mengembangkan proses perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Desain kurikulum adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan organisasi kurikulum atau blok instruksional yang disengaja dan sistematis dalam suatu kelas atau kursus. Dengan kata lain, ini adalah cara bagi para guru untuk merencanakan pengajaran. Ketika guru merancang kurikulum, mereka mengidentifikasi apa yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukannya, dan kapan akan dilakukannya. Desain kurikulum diartikan sebagai susunan dari berbagai unsur kurikulum yang terdiri dari tujuan, isi, pengalaman, belajar, dan evaluasi. Nah, karakteristik penting dalam sebuah kurikulum salah satunya adalah konseptualisasi dan organisasi berbagai bagian dari kurikulum tersebut. Dalam organisasi kurikulum, desain kurikulum berhubungan dengan organisasi horizontal dan organisasi vertikal. Organisasi horizontal sering disebut sebagai cakupan atau integrasi horizontal yang berhubungan dengan susunan komponen-komponen kurikulum, sedangkan organisasi vertikal sebagai sequence yang perhatiannya terletak pada hubungan antara komponen-komponen kurikulum. Desain kurikulum merupakan aspek yang amat penting dari kurikulum planning karena menunjukkan elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam perencanaan kurikulum, dan hubungan elemen-elemen ini dapat dalam proses pengembangan kurikulum merupakan cara untuk menentukan penilaian organisasi berbagai pengalaman belajar yang diselenggarakan di sekolah, serta dan menentukan peranan pendidik, peserta didik, dan orang lain yang terlibat dalam perencanaan kurikulum. Menurut musyawarah, desain kurikulum adalah menyusun rancangan atau menyusun model sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan. Konteks dari pengembangan kurikulum secara spesifik adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan individual dan kebutuhan dari lembaga itu sendiri. Dalam menganalisis kebutuhan, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Di antaranya yang pertama, membuat keputusan mengenai need assessment, memperoleh informasi, dan menggunakan informasi. Nah, beberapa langkah dalam mendesain kurikulum adalah mengidentifikasi misi yang ingin dicapai oleh institusi atau lembaga, menentukan kebutuhan peserta didik, menetapkan tujuan dari kurikulum, memilih strategi pendidikan yang tepat, mengimplementasikan kurikulum terbaru, evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam sebuah kurikulum. Selanjutnya kita ke materi kedua, yakni macam-macam desain kurikulum. Berdasarkan atas karakteristik tujuan yang dirumuskan, Longstreet dan Shen membagi desain kurikulum dalam dua jenis desain, yaitu yang pertama desain kurikulum yang tertutup dan desain kurikulum yang terbuka. Kita bahas dulu yang pertama, yakni desain kurikulum yang tertutup. Karakteristik dari desain tertutup itu yaitu outcome yang dirumuskan dalam rumusan yang lebih spesifik. Konten kurikulum bersifat statis sehingga implementasi di lapangan harus mengacu pada garis besar dan detail yang sudah ditetapkan dalam kurikulum, baik perkaitan
dengan isi pembelajaran maupun menggunakan metode pembelajaran serta evaluasi hasil belajar, sehingga pelaksanaan dan capaian kurikulum dapat dikontrol dari luar oleh pihak eksternal sekolah atau pihak administrator dan pusat pengembang kurikulum. Akibatnya, guru dan sekolah hanya memikul tanggung jawab dalam mengimplementasikan kurikulum yang sudah ditetapkan. Yang kedua, desain kurikulum yang terbuka. Karakteristik desain kurikulum terbuka yaitu outcome dirumuskan dalam rumusan yang lebih umum. Penentuan konten bersifat dinamis sehingga guru memikul tanggung jawab mengembangkan seperangkat konten dan metode pembelajaran alternatif untuk memaksimalkan capaian hasil belajar siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran berlangsung dinamis dalam artian tidak harus mutlak mengikuti detail yang direncanakan dalam kurikulum, sehingga kontrol terhadap proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar lebih banyak dilakukan oleh guru, bukan oleh pihak eksternal sekolah atau administrator dan pihak pusat pengembang kurikulum. Dengan demikian, sekolah dan guru memikul tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan tanggung jawab dalam desain kurikulum tertutup. Untuk mengenali tipe desain kurikulum, apakah tertutup atau terbuka, dapat dilihat dari aspek formulasi rumusan tujuan yang akan dicapai dalam hierarki tujuan yang paling operasional. Jika tujuannya lebih spesifik, maka desain kurikulumnya adalah tertutup, dan jika tujuannya bersifat lebih umum, maka desain kurikulumnya terbuka. Adapun hierarki tujuan dalam desain kurikulum adalah terdiri atas purpose, aim, goal, dan objective. Purpose berisi rumusan tentang representasi nilai-nilai yang dijunjung sekolah dan kebutuhan masyarakat sehingga purpose itu sendiri memberi arahan proses pendidikan yang berlangsung di sekolah. Selanjutnya ada aim, berisi rumusan tentang tujuan pendidikan yang akan dicapai dan bersifat lebih luas dan sistematis yang menekankan karakter sebuah lembaga pendidikan. Selanjutnya ada goal. Goal berisi outcome yang umum yang dapat dicapai oleh lembaga. Outcome ini juga berkaitan dengan pemilihan konten kurikulum. Adapun hierarki yang terakhir yaitu objektif, berisi rumusan orang mempresentasikan analisis dan transformasi outcome yang dirumuskan dalam goal yang berkaitan dengan penentuan dan pengorganisasian konten kurikulum. Jenis objektif dapat dibedakan dalam rumusan yang luas, spesifik, dan sangat spesifik. Berdasarkan hal inilah dapat dilihat apakah desain kurikulum bersifat tertutup ataukah terbuka. Di samping itu ada 3 tipe dasar desain kurikulum. Yang pertama, desain yang berpusat pada subjek atau subject-centered design. Yang kedua ada desain yang berpusat pada pelajar atau learner-centered design. Dan yang ketiga, desain yang berpusat pada masalah atau problem-centered design. Kita bahas yang pertama dulu, yakni desain kurikulum yang berpusat pada subjek atau subject-centered design. Centered design ini berkisar pada materi pelajaran atau disiplin tertentu. Sebagai contoh, kurikulum yang berpusat pada subjek dapat fokus pada matematika atau biologi. Jenis desain kurikulum cenderung itu berfokus pada subjek daripada individu. Suatu desain kurikulum yang berpusat pada bahan ajar yang terdiri dari 3 desain, yaitu subject design, descriptive lines design, dan broad file design. Bentuk desain ini termasuk dalam kategori desain yang paling tua dan populer serta paling banyak digunakan. Subject centered design berkembang dari konsep pendidikan klasik yang menekankan pengetahuan, nilai-nilai, dan warisan kultur masa silam, dan berusaha untuk mewariskannya kepada generasi berikutnya. Kurikulum ini disebut juga dengan subjek academic kurikulum karena dalam kurikulum ini menomorsatukan
isi atau bahan ajar. Kita bahas yang satu-satu. Yang pertama, subject design. Subject design adalah bentuk desain yang paling murni dari subject centered design. Materi ajar ini disampaikan dengan terpisah dalam bentuk mata pelajaran. Yang kedua ada descriptive design. Desain ini termasuk pengembangan dari subject design. Keduanya sama-sama berfokus pada isi atau materi kurikulum. Dalam descriptive design ini, isi kurikulum yang diberikan di sekolah berupa berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya ada broad field, itu ialah salah satu usaha untuk menghilangkan pemisah dalam subjek desain dan descriptive design ini adalah dengan broadline design. Dalam model ini terjadi penyatuan mata pelajaran yang masih memiliki korelasi menjadi satu fokus mata pelajaran. Kita lanjut ke tipe dasar yang kedua, yakni desain kurikulum yang berpusat pada pelajar atau learner centered design. Desain kurikulum yang berpusat pada pelajar berputar di sekitar peserta didik. Dibutuhkan masing-masing kebutuhan, minat, dan tujuan menjadi pertimbangan. Dengan kata lain, ini mengakui bahwa siswa tidak seragam dan tidak harus dikenakan kurikulum standar. Jika jenis kurikulum ini dimaksudkan untuk memperdayakan peserta didik dan memungkinkan mereka untuk membentuk pendidikan mereka melalui pilihan rencana instruksional dalam kurikulum yang berpusat pada peserta didik, tidak sekaku mereka dalam mendesain kurikulum yang berpusat pada subjek. Kurikulum yang berpusat pada peserta dibedakan dan sering memberi siswa kesempatan untuk memberi tugas, pengalaman belajar atau kegiatan. Ini dapat memotivasi siswa dan membantu mereka tetap terlibat dalam materi yang mereka pelajari. Kekurangannya, bentuk desain kurikulum ini adalah bahwa hal ini memberikan banyak tekanan pada guru dan menciptakan instruksi dan menemukan materi yang kondusif untuk kebutuhan belajar setiap siswa. Ini bisa sangat sulit bagi guru karena keterbatasan waktu atau bahkan kurangnya pengalaman atau keterampilan. Ini juga bisa sulit bagi guru untuk menyeimbangkan keinginan dan minat siswa dengan kebutuhan siswa dan hasil yang dibutuhkan. Selanjutnya tipe dasar yang ketiga, yakni desain kurikulum yang berpusat pada masalah atau problem centered design. Seperti desain kurikulum yang berpusat pada pelajar, desain kurikulum ini yang berpusat pada masalah juga merupakan bentuk desain yang berpusat pada siswa. Ini berfokus pada mengajar siswa bagaimana melihat suatu masalah dan muncul dengan solusi untuk masalah tersebut. Ini dianggap sebagai bentuk pembelajaran yang otentik karena siswa terkena masalah kehidupan nyata yang membantu mereka mengembangkan keterampilan yang dapat ditransfer ke dunia nyata. Desain kurikulum yang berpusat pada masalah meningkatkan relevansi kurikulum dan memungkinkan siswa untuk menjadi kreatif dan berinovasi dalam belajar. Kekurangan bentuk desain kurikulum ini adalah bahwa hal ini tidak selalu mempertimbangkan gaya belajar. Oke, untuk materi selanjutnya yakni sifat-sifat desain kurikulum. Sifat-sifat desain kurikulum. Yang pertama, strategis, yaitu merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, komprehensif, yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga, integratif, yang mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Selanjutnya, realistik, berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, humanistik, menitikberatkan pada
pengembangan sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya futuralistik mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Nah, selanjutnya merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Selanjutnya, perencanaan kurikulum mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan dasar standar nasional. Selanjutnya, berdesertifikasi untuk melayani keragaman peserta didik. Nah, yang terakhir bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yakni strategi pengembangan desain kurikulum. Menurut Tubagus Rakjoni, strategi pembelajaran ini merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang ingin ditentukan. Pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah, yaitu yang pertama merumuskan tujuan pembelajaran atau instruksional objektif. Yang kedua, menyeleksi pengalaman belajar atau selection of learning experience. Yang ketiga, yakni mengorganisasi pengalaman belajar atau organization of learning experience. Dan yang terakhir, dan mengevaluasi atau evaluation. Satu, untuk merumuskan tujuan pembelajaran atau instruksional objektif, terdapat 3 tahap dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tahap yang pertama yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah memahami 3 sumber, yaitu siswa, source of student, masyarakat, source of society, dan konten atau source of content. Tahap kedua adalah merumuskan tentatif general objektif atau standar kompetensi atau SK dengan memperhatikan landasan sosiologi. Kemudian diskrim melalui 2 landasan lain dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofi pendidikan atau philosophy of learning, dan psikologi belajar atau psychology of learning. Dan tahap terakhir adalah merumuskan precious education atau kompetensi dasar. Yang kedua, merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar atau selection of learning experience. Dalam merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar dalam mengembangkan kurikulum harus memahami definisi psikologi belajar atau psychology of learning. Interaksi yang dialami atau dilakukan oleh siswa yang dirancang oleh guru untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pengalaman belajar yang harus dialami siswa sebagai learning activity menggambarkan interaksi siswa dengan objektif belajar. Nah, yang terakhir, mengorganisasi pengalaman belajar atau organization of learning experience. Pengorganisasi atau desain kurikulum diperlukan untuk memudahkan anak didik atau peserta untuk belajar. Dalam pengorganisasian kurikulum ini tidak lepas dari beberapa hal penting yang mendukung, yakni yang pertama tentang teori, konsep, pandangan tentang pendidikan, perkembangan anak didik dan kebutuhan masyarakat. Baik, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.